yang banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Bapak saya atas nama pimpinan SMPN Cidahu ingin menyampaikan beberapa kata atau kata penyemangat atau kalimat penyemangat untuk motivasi kepada anak-anakmu di dalam proses pembelajaran dan mungkin sudah tahun lebih kita belajar melalui PJJ belajar jarak jauh, baik itu daring atau jaringan ataupun luring jaringan. Nah, ini tentunya banyak sekali kendala-kendala yang harus dihadapi selama kegiatan pembelajaran tersebut. Tapi sekolah mengupayakan supaya kendala-kendala itu bisa sedikit. Mereka memberikan pembelajaran di masa pandemi. Apakah guru tersebut telah menguasai model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dibuktikan dengan bukti fisik ketika kita supervisi ke tiap-tiap guru. Hasil dari 37 guru itu memang ada sekitar hampir 60% guru yang memang belum menguasai dengan baik model-model pembelajaran ataupun metode pembelajaran di masa PJJ. Dengan demikian kami mengambil satu langkah dengan mengadakan workshop yang tentu berhubungan dengan masalah pembelajaran PJJ. Dan alhamdulillah dengan workshop itu feedbacknya itu guru-guru ya ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu lebih kreatif ya, lebih memberikan dampak ke anak lebih semangat ya, lebih nyaman dan juga anak-anak lebih senang dalam menerima pembelajaran dari para bapak ibu. Nah itu barangkali yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan kedepannya SMA kita ini adalah lebih betul-betul maju dan juga pada guru lebih menguasai lagi ya, tentang bagaimana caranya supaya efektif kepada anak didik kita. Yang terakhir saya terima kasih kepada orang tua, kepada bapak guru dan juga anak-anakku dalam kegiatan selama kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan mungkin sudah setahun lebih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah inovatif di masa pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Cidahu. Yang melatar belakangi program sekolah inovasi dan kreasi pembelajaran jarak jauh diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya motivasi anak dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, minimnya fasilitas media belajar yang dimiliki anak dalam mendukung pembelajaran daring seperti smartphone, laptop, dan jaringan internet. Yang ketiga, banyaknya gangguan di rumah selama PJJ berlangsung seperti bermain game, televisi, media sosial, dan lain-lain. Dan yang keempat, kemampuan IT guru masih terbatas. Adapun tujuan dan indikator keberhasilan diantaranya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa selama PJJ, kemudian siswa dan guru lebih menguasai pembelajaran berbasis IT atau teknologi, dan terakhir tercapainya hasil belajar siswa sesuai tujuan pembelajaran.
Strategi dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang dapat kami lakukan diantaranya yaitu dengan penggunaan metode belajar yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran e-learning di masa pandemi seperti aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp, YouTube, Google Classroom, dan Google Form. Yang berikutnya, mengadakan pembelajaran secara luring bagi siswa yang tidak memiliki media belajar seperti smartphone, laptop, ataupun jaringan internet. Kemudian, melakukan koordinasi antara guru dengan orang tua untuk membantu kegiatan PJJ tersebut agar berjalan dengan lancar, serta mengadakan pelatihan dan pemantapan kemampuan IT guru. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me. Kesiapan kami sebagai guru dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 tidak terlepas dari wajah dunia pendidikan kita yang memang mengalami perubahan karena adanya COVID-19, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, dan sasaran. Permasalahan ini tentunya membutuhkan adaptasi, di mana pada masa pandemi ini proses pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Dalam hal ini, kami sebagai pendidik terus berusaha agar proses pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 tahun kita melaksanakan aktivitas di rumah, termasuk belajar, urusan rumah tangga, ataupun bekerja. Tentu bukan merupakan hal yang mudah beradaptasi dengan hal yang baru ini. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan termasuk materi, fisik, atau perasaan.
Tetapi hal ini tidak boleh menghalangi edukasi. Terkait dengan belajar online atau daring di SMPN 1 Cidahu, sudah banyak kemajuan. Anak bisa mengerjakan classroom, belajar membuat video-video, mempersiapkan alat-alat belajar. Tetapi ada hal negatif saat mereka lengah asik bermain game. Saya sebagai orang tua tidak begitu saja membiarkan mereka, tetap mendampingi dan melakukan pengawasan, terutama saat mengerjakan tugas. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, jajaran SMPN 1 Cidahu yang sudah sedemikian rupa menyusun KBM pada masa pandemi ini. Semoga sekolah ini akan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Isaura Naila and I'm from 8B. Today I want to tell you about my experience about school from home during this pandemic. Berbagai hal yang saya rasakan setelah menjalankan kegiatan BDR selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Ketika awal bulan Maret di tahun 2020, disuruh belajar di rumah, hati ini rasanya senang sekali karena merasa ini adalah kesempatan. Tetapi dalam 2 pekan berikutnya diperpanjang. Hati mulai tidak nyaman, begitu seterusnya. Sampai sekarang semester 2 di tahun 2021. Muncul pertanyaan dalam benak, sampai kapan belajar di rumah terus? Tapi saya berpikir ini adalah ujian dari Allah. Tidak boleh mengeluh dan harus lebih semangat. Tetapi saya selalu merasa sedih kalau misalnya kuota sudah habis atau HP jadi error karena memori penuh. However, I hope this pandemic will be end as soon as possible so we can meet all the teachers that we miss, a lovely friends and friendly canteen, and also all of the crowded that I really miss at school. That's all from me. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hasil kegiatan dari program ini diantaranya yaitu ketercapaian kurikulum yang tetap bisa dilaksanakan meski dalam pembelajaran jarak jauh. Semua siswa dapat melakukan pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Kemudian bertambahnya ilmu teknologi yang didapat oleh guru ataupun siswa dalam penggunaan gadget, dan siswa tetap bisa berdiskusi dengan guru dan teman-temannya yang lain meski tidak melaksanakan belajar tatap muka. Serta orang tua merasa senang atas pencapaian belajar anak di sekolah meski belajar daring ataupun luring. Simpulan hasil dari program inovasi sekolah pembelajaran jarak jauh yaitu program pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan di Sekolah SMP Negeri 1 Cidahu sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan anak-anak dalam belajar di era pandemi COVID-19 ini. Tujuannya agar pembelajaran tetap berjalan dan operasional lembaga tetap stabil. Pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tantangan perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan global. Semangat revolusi industri pembelajaran diwujudkan melalui pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.